Selamat pagi Pak Muka. Selamat pagi Kak. Gimana sehat Pak? Sehat-sehat. Aduh, pakai HP ini nggak apa ya? Bapak Kak. Enggak, laptop dari yang pertemuan tadi itu kok kameranya mati ya? Nggak muncul loh. Yang pertemuan yang kemarin. Oh, kan nggak, kameranya nggak hidup tapi nggak ada wajahnya loh. Pakai laptop. Iya, makanya ini ganti pakai HP. Mungkin kameranya kemarin. Kameranya ada tanda serunya itu. Belum ada yang masuk. Mohon bantuannya nih Kak pagi ya. Misalnya memang itu sudah menjadi keharusan guru melakukannya, maka di situ pilihannya ya kita jawab lalu jujur bahwasanya guru
Ya, oke. Karena ini hari Jumat ya, kita langsung mulai saja. Karena kita hari ini agendanya cuma 1 jam pelajaran, 45 menit. Baik, kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, Adipun. Ya Bu. Ya, kakak semuanya, sebelum mengawali kegiatan hari ini, untuk diberikan kemudahan, kemudian kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa dulu, mohon bantuannya untuk Kak Dwi untuk bisa memimpin doa. Silakan Kak Dwi. Ya, Kak Dwi Arianto. Silakan untuk bisa memimpin doa Kak Dwi. Sepertinya di jalan-jalan. Hanya Kak Denny aja deh, Kak Denny. Silakan Kak Denny untuk dipimpin doa. Jika sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Denny sudah memimpin doa hari ini. Ya, izin untuk share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat kakak semuanya? Ya Kak. Sudah ya. Jadi untuk agenda kita hari ini yaitu 1 jam pelajaran, kita akan mengulas kembali, menguatkan pemahaman kita tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, untuk kesepakatan bersama, mohon kakak untuk menyalakan kamera, ya, on cam, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk tujuan kita hari ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK sehari-hari. Nah, untuk tujuan dari capaian pembelajaran khusus atau modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi mungkin kakak masih ingat ya, dari awal pertemuan kita di modul 1.1 kita mengulas tentang refleksi
di mana sebuah paradigma yang muncul dalam masyarakat atau komunitas guru PJOK, di mana paradigma itu diartikan sebagai sebuah pola, model atau kerangka kerja yang berfungsi sebagai standar acuan atau contoh untuk suatu hal. Nah, paradigma seseorang itu biasanya mengandung keyakinan, praktek, dan asumsi yang mendasari proses suatu komunitas. Nah, sebagai komunitas praktisi, nah ini disadari atau tidak, sekelompok guru atau organisasi guru PJOK, nah ini memiliki sebuah paradigma. Nah, paradigma inilah yang seringkali membentuk cara seorang guru memahami dan melihat lingkungan atau hal di sekitarnya dalam lingkup pendidikan jasmani. Nah, apakah paradigma seseorang tersebut dapat berubah? Jawabnya tentu saja dapat berubah. Jika seorang guru mengalami perubahan paradigma, maka guru tersebut akan berubah secara mendasar dalam hal konsep, praktek, atau keyakinan dalam menjalankan profesinya sebagai guru olahraga. Nah, perubahan ini mencerminkan sebuah perubahan signifikan dari cara berpikir atau pemahaman yang sudah ada. Nah, seringkali juga menghasilkan sebuah perubahan dalam pendekatan terhadap pemecahan masalah atau pandangan secara keseluruhan. Intinya perubahan paradigma itu mencerminkan perubahan yang ada atau yang mendalam dalam hal asumsi atau perspektif yang mendasari pemikiran dan tindakan profesinya sebagai guru PJOK. Nah, rekan semuanya, mungkin ada yang masih ingat tentang refleksi. Coba saya ingin mendengar suara dari Kak Beni. Kemarin kita sudah belajar refleksi. Kita bisa melakukan refleksi menggunakan dua model framework, ya. Kira-kira apa saja kemarin? Apa ya, Kak? Aduh, lupa. Ada dua kemarin sudah kita pelajari. Mungkin kakak yang lain ada yang bisa menyebutkan, boleh silakan. Ada dua ya. Yang pertama ada framework dari Gibbs. Oh iya, Gibbs sama anu ya. Yang kedua ada dari Borton ya. Borton dan Gibbs. Nah, dari Borton, coba Kak Tri, langkah-langkah dalam penulisan refleksi dari Borton itu ada 3 kemarin. Apa saja coba, masih ingat nggak kira-kira? Ada 3 pertanyaan yang bisa digunakan untuk melakukan refleksi. Silakan Kak Tri. Mic-nya belum di suaranya belum tak aktifin. Ya, langkah pertama dari Borton itu kita adalah merenungkan ya, refleksi merenungkan. Kemudian apa lagi ya? Lupa kayaknya. Ada 3 ya. What? Kemudian so what? So what? Yang ketiga know what. Know what ya. Apa? Kemudian terus apa? Kemudian yang terakhir sekarang apa ya? Ingat-ingat ya Kak ya. Model refleksi.
Oke, nah, Dan kita ya, lanjut. Untuk agenda kita kali ini adalah kita menganalisis tulisan refleksi, kemudian kita berbagi hasil analisis. Nah, kakak semuanya, di sini ada 6 pertanyaan. Kita akan menggunakan pertanyaan ini sebagai acuan untuk melakukan refleksi. Nah, saya sudah punya link. Nah, silahkan nanti untuk dituliskan link ini di Google Slide. Google Slide. Oke. Nah, saya kirimkan di kolom chat ya. Silahkan untuk dikerjakan 6 pertanyaan ini di Google Slide. Waktunya 15 menit cukup. Silahkan kakak semuanya untuk dapat mengerjakan tugas di Google Slide ini. Alah, kita download Google Slide. Aktivitas. Linknya boleh dikirim ulang, Kak? Link nah, silakan. Sudah bisa dibuka ya?
Nah, ini ada Kak Iwan baru bergabung ya. Halo Kak Iwan. Ya Kak, baru keluar dari kelas. Maaf, ya separohnya lupa sih. Ya. Eh, untuk tugas kita hari ini kita mengerjakan pertanyaan di Google Slide. Silakan dibuka di kolom chat. Untuk linknya bisa dibuka dan dikerjakan. Ada 6 pertanyaan, Kak Iwan. Iya, ya. Di pesan kok belum muncul ya? Apa karena baru masuk? Copy lagi. Nah, ini Oke. ya silakan Kak Iwan. Gimana nih Pak, bagaimananya? Oh, di gambar ini ya Pak, ini ada di gambar. Oke, siapa? Pak, Pak. Nah, ini tulisannya Kak Tri ulang lagi nih. Kak Tri, halo Kak Tri. Nah, diketik aja ya Kak Tri ya. Hilang lagi tulisannya. Tak nitip aja Pak. Nggih, nggih. Tak Nah,
Ya, baik kakak-kakak semuanya, sudah 15 menit ya, sudah lewat. Mungkin saya akan membacakan tulisan dari Kak Iwan. Di sini yang pertama, setelah saya mengikuti pembelajaran tatap maya, saya menulis refleksi bagian yang penting-penting sebagai dokumen buat pengingat. Kemudian perasaan saya saat menulis refleksi pertama cukup bingung apa yang harus ditulis. Yang muncul di pikiran saya catat di bagian yang penting-penting saja sehingga saya bisa mengembangkannya. Oke, kemudian ada Kak Tri, refleksi adalah proses evaluasi diri untuk memahami lebih mendalam yang telah dipelajari waktu menuliskan refleksi saat kita sudah menyelesaikan modul. Yang ditulis dalam refleksi adalah pengalaman belajar, pemahaman baru, hubungan dengan pengalaman sebelumnya, implementasi. Kemudian ada Kak Beni, biasa saya menulis refleksi dari pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Ini yang sering menulis apa yang sudah disampaikan ketika pembelajaran seperti poin-poin yang penting. Perasaan saya ketika menulis refleksi sangat senang karena refleksi sebagai koreksi kita dalam sebuah pembelajaran. Hal yang menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi adalah memberikan pengingatan kembali apa yang telah disampaikan di dalam pembelajaran dan tantangan yang kadang sering lupa dan susah untuk membuat refleksi. Oke, kemudian ada Kak Jenny, menulis refleksi biasanya setelah mempelajari pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Setelah selesai pembelajaran, yang ditulis yaitu tentang materi pembahasan. Perasaan saat menulis refleksi biasa bingung. Yang muncul di pikiran setiap penulis yaitu kadang bingung tentang materi yang dibahas, jadi apa yang harus ditulis. Oke, kemudian ada Kak Norada. Refleksi yang saya pelajari adalah tentang pengenalan refleksi, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Biasanya saya menulis refleksi yaitu pada saat selesai pembelajaran. Yang ditulis yaitu tentang pembelajaran yang harus diperbaiki dan dikembangkan lagi pada pembelajaran sebelumnya. Oke. Ada Kak Nova. Biasanya saya menulis refleksi setelah pertemuan dan telah menyelesaikan tugas pada modul pembelajaran. Yang saya tulis adalah poin-poin penting atau uraian yang detail, dan biasa saya menuliskan perasaan, pikiran atau pembelajaran yang dapat di modul yang dipelajari. Saya merasa senang karena mendapat pembelajaran dan dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaan. Oke. Yang belum menuliskan Kak Dwi ya, Kak Dwi. Nah, oke, mungkin bisa on cam dulu kakak-kakak semuanya. Silahkan untuk on cam dulu. Kak Iwan, Kak Beni, Kak Tri, Kak Beni, Kak Nova, Kak Dwi. Mungkin bisa on cam dulu. Ya, karena kita cuma 1 jam ya. Nanti untuk tugasnya silakan dilanjutkan setelah tatap maya kita hari ini. Nah, untuk melanjutkan, oke, mari kita berbagi refleksi. Mungkin saya ingin mendengar Kak Dwi. Coba Kak Dwi, dari tadi belum muncul ya. Kak Dwi. Ya, masih belum respon sepertinya. Mungkin Kak Iwan dulu deh, Kak Iwan. Silakan Kak Iwan untuk on mic dulu. Kita berbagi refleksi. Coba
bisa menceritakan mengapa kita perlu melakukan refleksi? Silakan Kak Iwan. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin refleksi itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran ya. Soalnya refleksi sendiri kan sebagai pengingat-pengingat istilahnya atas pembelajaran yang sudah kita lampaui, hingga menjadi pengingat bagi anak didik kita, supaya bisa mengingat-ingat kejadian yang sudah dilalui agar tertanam dalam diri mereka bahwa pelajaran yang sudah mereka pelajari itu bisa diingat-ingat. Itu dulu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kak Iwan. Ya, mungkin dari kakak yang lain ada Kak Norada, mungkin bisa berbagi pendapat mengenai mengapa kita perlu melakukan refleksi. Silakan Kak. Iya Kak, izin coba menjawab. Kita harus melakukan refleksi untuk kita bisa mengingat kembali tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan bisa untuk memperbaiki atau bisa lebih mengembangkannya lagi agar bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Kak. Ya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kak Nurada. Baik, sekarang mungkin dari Kak Tri Effendi, silahkan Kak Tri. Ya, saya akan mencoba menjawab ya. Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Kita pahami dulu, refleksi itu kan evaluasi diri, memahami kekurangan kita ya. Jadi ketika kita dalam proses mengajar, jadi bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik, dari misalnya waktu ke waktu ya kita harus evaluasi diri gitu. Jadi apa yang harus kita benahi, mengingat kembali kok dalam pelajaran ini saya kelemahannya di ini gitu kan. Ya kita gali lagi ilmunya gitu kan. Biar kita nanti ketika menyampaikan kepada siswa itu lebih bagus dan lebih bisa diterima sama siswa. Itu aja. Oke, Pak. Kemarin kita sudah belajar mempelajari dua framework ya. Mungkin ada satu framework yang mungkin bisa diterapkan Kak. Mungkin yang lebih mudah itu pakai yang mana kira-kira? Frameworknya? Ya. Entah, lupa. Kira-kira pakai Torpor atau Gibbs? Pakai Gibbs. Gibbs ya. Ya. Di situ ada berapa tahapan? Tahapan pakai Gibbs. Ada 6. 6 tahapan ya. Kemarin. Ada deskripsi, ada analisis kebutuhan, desain sistem, ada deskripsi, perasaan, kemudian evaluasi, analisis, konklusi, yang terakhir lupa yang terakhir. rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut ya.
Jadi setiap kegiatan harus ada rencana. Oke, terima kasih untuk Pak Iwan, Pak Nurwati, Pak Adri. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya. Waktunya sudah mau habis ini. Mungkin sedikit kita ulas saja, mungkin untuk mengingatkan kembali. Jadi sebuah refleksi bagi guru yaitu sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran kita sebagai guru PJOK. Nah, itu dalam profesi kita itu untuk meningkatkan profesionalitas kita untuk dalam pembelajaran. Nah, selama melakukan refleksi, kita selalu dilatih dan berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Jadi, manusia itu belajar dari pengalaman. Nah, dari apa yang telah dilalui, apa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, saat ini kita coba mengingat peristiwa atau kejadian, dan kita mencoba memahami apa maksud dan konteks yang terbangun di balik sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Nah, berarti kita di sini akan membuka diri kita terhadap perubahan atau ide-ide baru yang mungkin menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi wawasan atau mungkin hal-hal yang mungkin dirasa tabu bagi kita. Kadang kita malu mengungkapkan kesalahan atau kelemahan kita, tapi kita harus sebagai guru yang reflektif, kita harus belajar dari kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki untuk dapat meningkatkan kekuatan atau hal yang positif pada diri kita. Nah, nanti untuk melalui refleksi ini guru akan belajar ya dari pengalaman-pengalaman ini. Kakak semuanya baik. Nah, pada sesi kita hari ini tujuan kita tadi yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Itu saja. Jadi mohon untuk dipahami lagi ya kakak semuanya mengenai refleksi. Kita sebagai guru PJOK harus selalu berpikir reflektif dimanapun kita berada. Pembelajaran yang telah kita lakukan, kita harus selalu untuk berpikir reflektif, selalu berusaha meningkatkan diri gitu ya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Mungkin bisa on cam kakak semuanya, silahkan on cam. Kita oh ya, untuk pertemuan selanjutnya itu ada materi di hari tanggal 7 hari Senin ya, hari Senin itu 3 JP, 3 jam pelajaran. Kita sepakati kita melakukan jimit jam berapa kira-kira hari Senin? Enaknya kalau hari Senin itu habis Isya. Malam ya? Ya, karena nanti hari Seninnya rencana mau bikin ini video UKIN. Oke, baik. Jadi hari Senin jam 19 3 jam pelajaran. Nah, sekarang mungkin bisa mohon bantuan Kak Denny bisa jalan kita hari ini.
Ya, sudah, Kak Denny. Gimana Kak? Mungkin bisa mohon bantuannya untuk di screenshot. Oh iya. Bentar, Kak. Ya, oke. Saya Kameranya dibuka dulu. ya on cam dulu. Oke. Ya, semangat ya. Oke, terima kasih Kak semuanya. Untuk hari ini kita tutup. Izin off record. Saya Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.